Halo teman-teman ATLM Indonesia. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita membahas soal-soal pilihan ganda ATLM, soal-soal latihan berbasis kompetensi di channel ATLM Indonesia. Kita masuk ke bagian 19 setelah sebelumnya bagian 18 dengan materi analisis semen atau mani bagian 2 yang merupakan materi urinalisis dan cairan tubuh di perkuliahan. Ini spesial untuk SMK, D3, D4, S1, TLM semua jenjang. Ini bisa mempelajarinya dengan materi yang sama. Langsung saja kita bahas soal-soalnya, yaitu soal nomor 1. Motilitas spermatozoa yang paling ideal dan normal adalah yang A di atas 30% aktif, yang B di atas 40% aktif, yang B di atas 50% aktif, yang C di atas 60% aktif, sementara yang E di atas 70% aktif. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah di atas 70% aktif. Ini adalah normalnya. Kalau di bawahnya berarti tidak normal. Pindah kita lanjut ke nomor 2. Maksud pewarnaan iosin, nigrosin, supravital, staining sperma dimasukkan untuk melihat titik-titik. Yang A motilitas sperma, yang B viabilitas sperma, yang C jumlah sperma, kemudian yang D morfologi sperma, sementara yang E viskositas sperma. Jadi jawabannya yang tepat adalah viabilitas sperma. Jadi viabilitas ini adalah pewarnaan untuk melihat berapa yang hidup dan berapa yang mati sperma tadi. Karena pewarnaannya dalam kondisi supravital, pewarnaan dalam kondisi hidup menggunakan iosin nigrosin. Jadi zat warna iosin itu apabila diserap oleh sperma maka dia mati. Apabila dalam kondisi hidup dia tidak menyerap zat warna. Jadi warnanya nanti bila merah-merah, latar belakangnya hitam karena menggunakan nigrosin, tinta Cina. Jadi akan terlihat lebih jelas. Kita pindah lanjut ke soal nomor 3. Pemeriksaan morfologi sperma menggunakan metode hapusan dan diwarnai dengan pewarnaan Giemsa atau Reich. Pewarnaan ini termasuk dalam pewarnaan titik-titik. Yang A monokromatik, yang B polikromatik, yang C metakromatik, yang D diferensial, yang E supravital staining. Jadi jawabannya yang tepat adalah polikromatik karena mencampur 2 sampai dengan 3 zat warna sehingga masing-masing elemen zat warna tadi akan mewarnai elemen dari objek atau sel yang akan diwarnai tersebut. Maka akan menimbulkan warna yang berbeda. Methylene blue, ajur metilin dan iosin. Kita pindah ke soal nomor 4. Karbohidrat yang paling khas dalam sperma adalah titik-titik dan diperiksa menggunakan kadarnya metode titik-titik. Yang A glukosa dan GOD-PAP, yang B fruktosa dan GOD-PAP, kemudian yang C fruktosa Seliwanov, kemudian yang D glukosa dan Lubskor, yang E glukosa dan heksokinase. Jawabannya yang tepat adalah fruktosa dan Selivanov. Jadi kadar karbohidrat khas dalam sperma itu adalah fruktosa dan salah satu-satunya di tubuh yang fruktosa. Jadi fruktosa ini juga menggambarkan kadar testosteron pada seseorang tersebut. Bila kadarnya rendah, berarti rendah juga testosteronnya menggunakan teknik Selivanov. Kita pindah lanjut ke soal nomor 5. Bila semua spermatozoa tidak ada yang bergerak atau hidup maka disebut titik-titik. Semua tidak ada yang bergerak atau hidup. Yang A agiospermia, yang B necrospermia, yang C necrozospermia, yang D teratozospermia, yang E astenospermia. Jadi jawabannya adalah yang tepat necrozospermia. Necro itu artinya mati, zo-nya itu selnya, spermianya adalah sel spermanya. Jadi tidak ada melihat satu sel pun yang bergerak
atau hidup di mikroskop pada saat kita memeriksanya. Kemudian kita pindah lanjut soal nomor 6. Pernyataan yang salah mengenai nilai normal sperma di bawah ini adalah titik-titik. Yang A, jumlah 20 sampai 70 juta spermatozoa per mililiter ejakulat. Kemudian yang B, motilitas motil aktif di atas 60 sampai 70%. Motil tak aktif kurang dari 20 sampai 30%. Dan tidak motil kurang dari 10%. Sementara yang C, protein 150 sampai 450 mg per dl. Kemudian yang D, likuifaksi 15 sampai 25 menit. Kemudian yang E, morfologi normal. Yang normal morfologinya harus di atas 75%. Jadi jawabannya yang tidak atau yang salah adalah protein 150 sampai 400 mg per dl. Jadi ini bukan protein yang diperiksa atau dianalisis. Karena protein itu biasanya tinggi, bukan miligram tapi dalam bentuk gram. Nah, yang lain benar semuanya. Oke, itu saja teman-teman materi tanya jawab jar. Pilihan ganda soal-soal latihan buat teman-teman yang sedang mencari soal-soal atau untuk persiapan UKOM atau untuk persiapan ujian akhir semester mahasiswa-mahasiswi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kompetensi, semoga bermanfaat dan bisa mengambil ilmunya. Bye.